Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Ahmad di channel YouTube Media Tama Web. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyusun kontrak kerja bagi programmer, khususnya freelancer yang baik gitu. Nah, karena kontrak kerja diperlukan bagi programmer, apalagi teman-teman semua yang freelancer di sini. Jika teman-teman tidak ada kontrak kerja, itu teman-teman akan kesusahan nantinya ketika mengerjakan proyeknya. Oke, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara menyusun kontrak bagi freelancer. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Media Tama Web dan juga jangan lupa di like dan komen. Terima kasih, cekidot. Video ini dipersembahkan oleh Diata.id, aplikasi kasir solusi untuk bisnis Anda. Nah, tujuan utama kontrak adalah untuk menetapkan rincian pekerjaan yang Anda lakukan dan melindungi Anda dan klien jika ada nanti terjadinya perselisihan. Nah, kemudian contohnya misalkan klien meminta revisi terus gitu. Padahal di kesepakatan awal kalian tidak ada menyiapkan revisi di bagian itu atau penjelasan di bagian itu. Tiba-tiba di pertengahan kalian meminta sangat banyak revisi yang membuat teman-teman semua membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat hal tersebut. Karena ketika kita mengerjakan sebuah proyek, tentu kita sudah menentukan kapan waktu akan selesai proyeknya gitu. Karena dari situ kita juga bisa menentukan berapa sih biaya terkait dengan proyek yang kita buat tersebut. Tapi jika waktu tersebut menjadi lebih panjang karena permintaan dari klien tersebut, itu membuat kita jadi rugi gitu. Karena sebelumnya yang awal nggak ada permintaan seperti itu, kemudian di pas pertengahan ada permintaan seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua di sini saya jelaskan bagi teman-teman semua yang freelancer ataupun yang bukan freelancer, itu harus membuat sebuah kontrak bagi teman-teman jika mendapatkan sebuah proyek agar dapat menjelaskan secara detail apa-apa saja yang teman-teman kerjakan nantinya, dan si klien pun juga tahu apa-apa aja yang akan teman-teman kerjakan, dan ini gunanya supaya sama-sama puas sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebuah kontrak kerja itu harus ditetapkan atau dibuat di hitam di atas putih atau menggunakan materai, itu maksudnya. Nah, jadi teman-teman semua itu sangat harus dipersiapkan terkait dengan kontrak kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang perlu diperhatikan saat membuat kontrak kerja. Gitu, oke. Yang pertama yaitu ruang lingkup project. Ruang lingkup project itu salah satu yang sangat penting untuk menetapkan atau menjelaskan rincian pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Gitu. Kita sebagai programmer tentu mempunyai sebuah analisa terkait dengan sistem yang dimaksud oleh klien tersebut. Nah, di situ kita jelaskan apa-apa saja yang kita kerjakan nantinya. Nah, kemudian juga harus kita jelaskan di ruang lingkup project tersebut berapa revisi yang kita sediakan atau yang kita persiapkan untuk project tersebut gitu. Nah, jadi dari ruang lingkup pekerjaan akan kelihatan skop dari proyek yang kita bangun. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya pekerjaan dan tanggal pembayaran. Nah, jadi di sini teman-teman semua juga harus menjelaskan terkait berapa sih biaya pengerjaan dari proyek yang teman-teman kerjakan. Kemudian selain itu juga harus dijelaskan tanggal pembayarannya. Apabila proyek teman-teman di sini dalam waktu yang cukup lama, misalkan 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun nantinya, itu jelaskan tanggal berapa saja untuk pembayarannya gitu. Misalnya sekian persen, 10% di awal, 20% di pertengahan, atau bagaimana nanti kesepakatan bersama gitu. Jadi teman-teman semua harus dijelaskan terkait dengan berapa sih jumlah biaya besarannya, kemudian juga tanggal pembayarannya apakah itu berjangka untuk pembayarannya atau tidak nantinya. Nah, selain itu teman-teman juga harus menjelaskan terkait dengan cara pembayarannya gitu. Jadi jangan sampai ketika pembayaran itu si klien lama ataupun telat untuk melakukan pembayaran. Jadi teman-teman juga harus menjelaskan di situ kalau misalnya teman-teman jika klien mengalami telat pembayaran, itu dikenakan sanksi denda 10% atau
lainnya itu tergantung kesepakatan bersama gitu. Nah, poin nomor 3 yaitu perubahan atau revisi harus jelas. Jadi teman-teman semua, jika membuat sebuah kontrak kerja dengan klien itu harus juga dijelaskan terkait dengan perubahan atau revisinya gitu. Nah, seperti tadi poin sebelumnya yang saya jelaskan di luar lingkup pekerjaan, di situ teman-teman membuat berapa kali revisinya. Nah, tapi jika melebihi revisi yang kita berikan gitu, itu akan dikenakan biaya tambahan atau bisa juga dibuatkan kontrak baru nantinya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan hal ini karena perubahan atau revisi itu membuat waktu pengerjaan proyek itu menjadi lebih lama nantinya. Nah, perubahan atau revisi itu sangat penting. Jadi teman-teman semua harus selalu membuatkan di kontrak kerja berapa kali perubahan atau revisi, dan jika ada revisi yang di luar dari ruang lingkup pekerjaan yang kita buatkan, itu dikenakan biaya tambahan atau dibuat kontrak baru nantinya. Oke, baik, kita masuk ke poin nomor 4 yaitu durasi waktu pengerjaan. Nah, durasi waktu pekerjaan teman-teman semua harus menjelaskan secara detail berapa lama waktu pekerjaan dari proyek yang teman-teman buat gitu. Misalkan proyek yang teman-teman buat itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, 30 hari kerja atau 2 bulan gitu, sesuai dengan yang teman-teman analisa terkait dengan tingkat kesulitan dari proyek tersebut. Nah, jadi itu harus dijelaskan berapa sih durasi waktu pengerjaannya. Jadi kita sebagai programmer atau sebagai freelancer itu harus mempunyai integritas, harus tepat waktu sesuai dengan waktu yang kita buat di kontrak. Hal tersebut juga akan membuat klien jadi lebih percaya kepada kita karena kita lebih profesional nantinya. Yang terakhir yaitu bagian pemutusan kontrak atau jika ada perselisihan. Nah, kita tidak tahu apakah di setiap proyek kita akan berjalan mulus atau berjalan seperti biasa. Kita tidak tahu nanti di pertengahan jadi perselisihan nantinya. Nah, di kontrak itu harus juga dijelaskan terkait dengan perselisihan, apakah akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau permusyawarahan atau lainnya nantinya. Jadi di kontrak juga dijelaskan terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan gitu. Nah, jadi itulah 5 hal yang wajib ada di kontrak teman-teman semua sebagai freelancer. Dengan kontrak, kita sebagai freelancer dan klien pun merasa lebih aman dan saling diuntungkan. Kebanyakan di sisi freelancer itu sering dirugikan dengan permintaan tambahan yang sering diminta oleh klien yang di luar dari hal-hal atau sesuai dengan keinginan mereka gitu. Tapi mereka susah untuk menyampaikannya. Tapi dengan kontrak kerja itu sudah jelas semuanya, sudah jelas dengan detail-detail apa yang akan dikerjakan nantinya. Jika ada pendapat tambahan juga akan jelas nanti. Semoga dengan kontrak kerja tidak ada perselisihan nantinya. Oke, mungkin itu saja dari jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman semua di subscribe channel YouTube Media. Pengalamannya dengan kontrak kerja juga boleh di-share di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuan utama kontrak adalah untuk menetapkan rincian